lulusan apa? Ya SD juga nggak lulus. SD nggak lulus ya? Tidak ada, orang tua saya petani. Oh, Saya petani ya? petani, ya. Saya lahir justru di Kalimantan. Ya, saya 99 ke sini datang dengan seorang diri ya, dengan hanya 2. Waktu itu nggak ada ceritanya calon anggota dewan itu kemudian bawa pickup, bawa sound system keliling dari kampung ke kampung itu satu dapil. Bayangkan itu, semua teman-teman itu ketawa waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sekarang saya berada di depan kantor DPRD Pamekasan dan saya ingin menjumpai salah satu anggota dewan di sini, yang mana beliau juga kakak tingkat saya waktu kuliah, dan beliau Masya Allah sukses di politik. Bahkan beliau katanya sih mendapat 3 jabatan ketua. Tentu sahabat-sahabati penasaran, nanti kita bisa masuk ke kantor dewannya. Dan mungkin sahabat-sahabati banyak yang ada di kota Pamekasan ini hanya bisa melihat dari luar kantor dewan ini. Nanti saya ingin mereview langsung ke dalam supaya sahabat-sahabati juga tahu. Nah, ini adalah rumah rakyat, sahabat. Jadi kita juga berhak untuk masuk ke dalam ini. Minimal kita nanti bincang-bincang dan mengetahui apa yang ada di dalam. Ini Masya Allah, kita sekarang mau masuk ya. Dan barusan saya sudah chat beliau, dan ternyata beliau mau untuk diwawancara. Nanti kita akan mewawancara beliau nih, sahabat, yang ada di kantornya. Mudah-mudahan mau diajak wawancara ya nanti. Subhanallah. Assalamualaikum Pak. Izin mau ke dalam. Ini ternyata kita mau masuk langsung ke ruang fraksi beliau. Assalamualaikum Pak, izin barusan mau ke kantor Pak fraksi. Iya. Gak apa-apa Pak ya? Iya. Barusan sudah hubungi. Makasih Pak. Kita sekarang mau ke kantor fraksinya, sahabat. Karena benar dari Demokrat nih, kantor fraksi Demokrat. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Ganggu Pak? Oh enggak, santai. Aduh, maaf nih ganggu. Mbak, Masya Allah. Kak, ini izin saya mau bincang-bincang, nggak apa-apa ya? Boleh. Ngobrol ya. Santai. Ini Masya Allah, beliau welcome banget. Nanti kita perkenalan dengan beliau, kita bincang-bincang ya. Kita taruh kamera dulu. Nah, ini Masya Allah, sahabat, kita pindah posisi karena barusan bed lag ya. Biar lebih enak nanti daripada nanti videonya buram. Kak, nggak apa-apa buka Nggak nih, apa-apa ya. nggak apa-apa. Masya Allah. Udah lama tidak bertemu dengan Kak Ismail ini. Oh ya Kak, biar ini teman-teman juga pada tahu. Sebenarnya kalau kita sudah kenal. Iya. Nah, ini dengan Kak siapa ini? Iya. Saya Ismail Desai BP. Kebetulan ini ruangan fraksi Partai Demokrat ya. Ya, betul. Hari ini saya didaulat menjadi ketua fraksi Partai Demokrat, sekaligus ketua Komisi 3 sampai hari ini. Dan baru saja di Muscap 4 saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPC Partai Demokrat periode 2022-2023. Masya Allah, ternyata bukan hanya di sepak bola ya. Di jabatan aja ini hat-trick loh, 3 ketua di jabat langsung oleh Kak Ismail ini. Satu lagi, Apa? Ketua IKYN Madura. Oh iya benar. Beliau salah satu ketua alumni dari
Kalau dulu style ya, sekarang jadi YYN Madura. Dan beliau ini sahabat, masya Allah, kakak tingkat saya. Beliau juga memang dari waktu kuliah jadi panutan teman-teman kalau dari segi politik. Beliau ini salah satu presiden mahasiswa, dan pada waktu itu saya jadi muskanya, jadi yang di ospek oleh beliau. Ternyata sekarang bisa berjumpa dengan Kak Ismail langsung. Jadi ini Kak, saya berkunjung ke sini dalam rangka ingin mengetahui, kan ini kan kantor dewan kan. Betul. Karena setiap hari saya juga ada di Pamekasan, biasanya cuma melihat dari luar ya. Bahkan ini teman saya katanya mau masuk itu gimana ini, nanti boleh masuk enggak katanya. Seolah-olah kantor dewan itu hanya untuk para pejabat. Ternyata setelah saya masuk barusan ya welcome. Ya nggak tahu apa karena apa kita sudah hubungi terlebih dahulu. Namun yang jelas tetap kita harus menggunakan protokol ya, kita laporan dulu. Tapi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat ini semua bahwa kantor dewan itu sebenarnya siapapun boleh ya, asalkan sesuai kepentingan. Iya, benar. Nih, Masya Allah. Ini gimana nih kegiatan untuk hari-hari akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kita memang lagi banyak agenda pembahasan. Hari ini sebentar lagi ini kan pandangan jawaban dari Bupati untuk pandangan-pandangan praksi di LKPJ 2021. Jadi agenda kita jadi setelah ini kita pembahasan seperti itu juga. Ini juga antar lagi kita akan masuki tahapan kebijakan umum anggaran untuk 2000 APBS untuk 2023. Ya. Jadi setiap hari itu mesti ada kesibukan. Alhamdulillah. Ya, sebagai wakil rakyat kita ya semuanya harus kita wakafkan untuk kepentingan rakyat. Jadi ini Kak, karena banyak orang yang mengira dewan itu setelah menjabat santai-santai saja, ikut saja. Nah, seperti kakak ini kan sudah ada dua fraksi yang pernah dijabat ya. Pertama komisi A, sekarang komisi 3. Komisi 1 sekarang komisi 3. Kalau yang sekarang ini di komisi 3 ini fokus di bidang apa? Biar teman-teman juga tahu. Iya. Kalau di komisi 3 ini memang bidangnya adalah pembangunan dan infrastruktur, perencanaan pembangunan dan infrastruktur. Jadi di Kabupaten Pamekasan. Ya, di Kabupaten Pamekasan. Jadi bicara infrastruktur jalan, juga terkait dengan rumah tidak layak huni, kemudian kawasan permukiman dan lain semacamnya itu memang ada di komisi 3 yang saya jabat hari ini. Kalau di komisi 1 itu dulu di pemerintahan ya. Di pemerintahan, hukum, perundang-undangan, kemudian aparatur sipil negara, ASN gitu. Masya Allah. Dan kemarin juga di komisi 1 jadi ketua selama 1 periode 5 tahun menjadi ketua komisi 1. Jadi di periode kedua ini kita di komisi 3 seperti itu untuk cari cari suasana baru supaya ya makin pemahamannya gitu terhadap pemerintahan ini. Ini Kak, saya kan selaku adik tingkatnya ya, dan saya juga dari STAI. Tentu banyak teman-teman itu sekolah di STAI, kayaknya tidak ada cita-cita untuk jadi dewan, tidak ada ke politik. Yang banyak itu jadi ustaz, jadi guru dan sebagainya. Itu apa yang memotivasi kakak itu untuk pas terjun di politik untuk jadi dewan? Jadi ini ceritanya panjang sebenarnya ya. Dulu kalau kita lihat pasca era reformasi ya, di kampus itu dulu ada namanya pemilu raya mahasiswa. Betul. Jadi pada saat itu ketika pemilu raya mahasiswa, saya ini dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa, bukan sistem perwakilan. Nah, pada saat itu saya membentuk partai juga sebenarnya pada saat itu ketika pemilu raya. Partainya tidak jauh dengan Partai Demokrat hari ini begitu. Iya. Jadi waktu itu saya membentuk partai namanya Partai Mahasiswa Demokratik. PMD istilahnya. Singkatannya, Partai Mahasiswa Demokratik. Nah, alhamdulillah pada saat itu, pada saat tahun 99 saya masuk, 2000 pemilu raya pada saat itu ya, Partai Demokrat ini selalu menjadi pemenang. PMD, Partai Mahasiswa Demokratik selalu menjadi PMD. Menang di kampus. Pada saat itu pertama saya jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, ketua DPM.
Nah, pemilu selanjutnya saya terpilih menjadi ketua BEM, presiden mahasiswa pada saat itu. Ya, sehingga saya juga tidak tahu ini semua takdir Allah ya. Tanpa terencana, tanpa ada apa, kemudian tiba-tiba 2013 saya masuk ke Demokrat dan alhamdulillah Allah mengabulkan itu gitu. Sekali calon langsung jadi ya? Alhamdulillah, barakallah ya. Langsung jadi pada saat itu. Kalau menurut kakak sendiri, seberapa penting untuk para kader Islami? Ya, Saya bawanya ke situ. ya. Untuk terjun ke politik, karena banyak orang yang berasumsi bahwa kalau ustadz ya jangan ke politik, gitu. Kalau guru ya jangan ke politik, nanti image-nya jelek. Itu seberapa penting kalau menurut kakak sendiri setelah kakak menjabat jadi anggota dewan? Ya. Jadi begini ya, saya mungkin mengutip ada budayawan Perancis kalau tidak salah begitu, bahwa sesungguhnya segala hal itu ditentukan oleh kebijakan, itu ditentukan oleh politik seperti itu. Harga misalnya harga tembakau mau mahal atau rendah, kemudian bahan pokok mau mahal atau rendah, minyak goreng mau mahal atau rendah, kan begitu ya. Ini semuanya ini kebijakan politik yang harus dipahami. Jadi kalau hari ini misalnya ada orang, politik itu kejam, politik itu adalah korup dan semacamnya, itu persepsi, kan begitu ya. Dan itu memang harus kita tepis bersama-sama. Kenapa? Politik ini menentukan sebuah kebijakan negara, sebuah kebijakan pemerintahan, apakah itu provinsi atau di daerah begitu. Contoh misalnya yang sangat sederhana hari ini, anggaran untuk 2023 di Kabupaten Pamekasan sebentar lagi ini akan dibahas antara eksekutif ya, pemerintah daerah dengan DPR. Ini policy semuanya ini ditentukan oleh dua lembaga ini seperti itu. Misalnya contoh, apakah subsidi pupuk 2023 ini akan ditambah misalnya, yang awalnya 4 miliar jadi 10 miliar misalkan begitu. Kemudian apakah beasiswa santri itu akan ditambah. Jadi hari ini pemerintah kabupaten punya program beasiswa santri, ditambah atau tidak seperti itu. Ini kan formula ini harus melalui jalur politik, tidak bisa seperti itu. Pilihan presiden, gubernur, ya, bupati, wali kota. Ini jalurnya, instrumennya partai. Partai itu apa? Partai yang politik seperti itu. Ini tidak bisa karena sistemnya ya sistem yang kita pakai hari ini sistem kepartaian. Jadi ini malah saya jadi dapat ilmu baru bahwa apa yang kita makan itu adalah produk politik, ya kan? Apa yang kita gunakan jalan itu juga produk politik, ya kan? Termasuk pondok pesantren dan sebagainya kebijakan. Karena apabila di dalam politik itu sendiri, misalnya khususnya di dewan ya, dihuni oleh orang-orang yang tidak ngerti agama, maka jalurnya juga akan melenceng dari agama. Iya. Sekarang contohnya ya, baru-baru ini kita bangsa Indonesia ini kita sudah punya undang-undang pesantren. Betul. Nah, dalam waktu yang tempo yang singkat, kita di parlemen di DPR Kabupaten Pamekasan kita sudah hari ini membentuk perda namanya Perda Fasilitasi Pondok Pesantren. Begitu. Ini kan produk turunan yang kemudian harus segera ditangkap oleh politisi di daerah untuk membuat sebuah perda. Sehingga apa? Pondok-pondok pesantren itu nanti dapat fasilitas ya. Yang misalnya selama ini masih tidak maksimal, ketika sudah ada perdanya, undang-undangnya jelas, payung hukumnya jelas, maka ini mudah kemudian pemerintah memberikan fasilitas itu kepada pondok-pondok pesantren. Begitu juga sebaliknya kan begitu. Ini persoalan yang kemudian orang menganggap politik ya seperti itu saja. Padahal kalau prinsip saya harus apa hukum dinas. Betul, ini masya Allah benar. Ya. Jadi benar sahabat, setiap orang itu memiliki profesi masing-masing. Kalau guru, beliau berperan untuk mencerdaskan. Ya, tapi untuk menjadi guru, untuk alat untuk mencerdaskan itu butuh politik juga. Misalnya dari bantuan ke sekolahnya dan fasilitasnya semuanya itu adalah produk politik. Karena semuanya
kita hidup di negara demokrasi itu, maka mau tidak mau kita harus terjun ke politik itu sendiri. Betul. Benar. Ini perjuangan yang nyata ya. Jadi selama saya sejak jadi ketua Komisi 1 itu saya memperjuangkan guru honorer. Dan sampai hari ini saya menjadi pembina guru honorer Kabupaten Pamekasan. K2 itu ya, guru honorer K2 itu dulu hanya dibayar 150, 250 itu sudah full sudah. Nah, ketika kita kawal hari ini mereka sudah dibayar 1 juta. Sebelumnya itu mereka bukan tidak berjuang, bahkan 10 tahun, 15 tahun yang lalu mereka sudah berjuang begitu. Tetapi ini kan butuh policy, butuh proses, butuh pengawalan dari parlemen begitu ya, dari politisi begitu, dari anggota DPR gitu. Ya, kuncinya adalah istiqomah. Ini Masya Allah sahabat. Jadi jangan sampai ada paradigma lagi bahwa politik itu tidak penting. Walaupun ada oknumnya, ada oknum, kita tidak mau menafikan, memang ada oknum. Oleh sebab itu, kalau pemilih itu yang jelas, ya gitu, yang sudah jelas misi dan isinya itu sudah jelas gitu. Bahkan beliau, Masya Allah, sebagai landasan ini saya memang selalu sering mengutarakan, beliau memberi landasan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dikuatkan di Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi memang itu jadi pegangan apabila kita menjabat, misalnya seperti Kak Ismail ini, bisa jadi pegangan bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain. Karena alumni IAIN. Ya, ini juga kan, saya tuh kemarin sempat melihat karena viral di YouTube. Kak Ismail itu waktu ada banjir di Pamekasan ya, bagi-bagi makanan yang memang pada waktu itu karena banjir dadakan tentu banyak yang tidak ada persiapan ya. Itu memang dari anggaran itu dari Dewan sendiri atau memang dari partai atau dari Kak Ismail sendiri? Itu kita anggaran pribadi ya. Jadi kita setiap ada banjir memang kita turun. Kebetulan kemarin kita buat dapur umum itu di rumah itu 2 hari ya. Dari sejak hari pertama, kedua itu kita tetap seperti itu, kita nyusuri masyarakat yang tidak tersentuh dan segala macam. Ya prinsipnya yang tadi saya katakan turun sampah komunitas. Jadi kita harus ya jangan berhitung begitu ya. Kalau berhitung ya tidak bisa bergerak. Makanya ketika ya sudah kita niatkan untuk pengabdian, insya Allah semuanya Allah akan memberikan jalan. Dan itu memang program pribadi. Iya. Sampai berapa bungkus Pak? Alhamdulillah di hari kedua itu kita dengan Sarimi dengan ini sudah 1000-an lebih ya. 1000-an lebih ya. Dan hebatnya lagi sahabat, saya melihat itu beliau bukan hanya menyuruh stafnya tapi langsung terjun ke lapangan ya, sehingga bisa merasakan sendiri bagaimana penderitaan dari masyarakat Pamekasan pada waktu itu ya. Di 2020 itu lebih parah lagi ya, awal 2020 itu yang di Patemon yang sampai sampai dada itu. Dan kita memang di samping memang ada instruksi dari Ketua Umum ya, Mas Ketum AHY, kita daerah memang harus bergerak begitu. Dan tanggap kita sebenarnya di Partai Demokrat hari ini kita akan membentuk tim tanggap bencana gitu. Jadi bukan hanya bencana banjir, apapun yang bisa kita lakukan, termasuk misalnya persoalan kekeringan. Partai Demokrat hari ini punya tangki mobil ya, dari sejak 2014 kita punya. Ketika kekeringan, masyarakat minta, misalnya ada yayasan minta, oh ini airnya habis misalnya untuk masjid, kita langsung bergerak. Dan itu gratis. Gratis. Nah ini Kak, kan mungkin tidak semua masyarakat memiliki akses ingin menyampaikan keluhan atau ingin menyampaikan saran, itu bisa berhubungan langsung dengan Kakak. Kalau ada teman-teman kita yang ingin curhat atau ingin menyampaikan saran itu bisa kemana nih Kak? Bisa langsung ke WA saya bisa. Saya ini alhamdulillah sejak jadi anggota DPR ya, bahkan sebelum juga saya aktif di media sosial. Saya punya Facebook, Instagram, Twitter ya. Facebooknya apa namanya Kak? Ismail SAI. Ismail SAI Facebooknya. Twitternya? Sama. Instagramnya sama ya. Tidak pakai nama samaran. Nanti bisa dilihat ya di deskripsi. Bisa dilihat. Langsung hadir dan banyak memang yang DM saya ya, yang chat langsung apakah
messenger saya begitu, dan saya langsung tanggapi. Bukan hanya itu, bahkan ketika saya dengar keluhan masyarakat di media, di radio misalnya, saya catat. Betul. Saya catat. Ini sahabat, ini sudah ada wadah baru, dan saya sendiri, testimoni dari saya sendiri, saya pernah ngechat di Instagram beliau, ternyata dibalas, bahkan saya mendapatkan nomor WA-nya itu melalui Instagram namanya ya. Saya kira karena beliau sudah jadi ketua komisi, dikiranya ini nggak penting, nggak dibaca, ternyata dibaca, dan saya berkesempatan untuk bisa duduk langsung di gedung Dewan ini ya. Sudah lama ya? Lihatkan sudah lama. Sudah lama ya. Akhirnya sekarang ini ditakdirkan oleh Allah. Dan saya sebenarnya kangen juga lihat YouTube-nya jenengan di Mekah, mendatangi tempat-tempat permukiman. Betul. Luar biasa saya bilang. Terakhir nih, ya, mungkin motivasi untuk teman-teman, khususnya adik-adik tingkat yang masih kuliah ya. Dari kakak selaku senior. Ya. Jadi begini, kita dulu ketika di kampus itu kan memang senang senang belajar kan begitu. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya kan niat tulus kita sebenarnya. Di tempat manapun, ketika niat kita ini ikhlas ya. Ini memang ikhlas, kemudian jangan kemudian pernah punya rasa iri dengki kepada orang lain. Itu yang harus karena ini penyakitnya ada di hati kan begitu ya. Yang harus ditanamkan. Ya, harus ditanamkan itu sebenarnya. Kemudian kalau ada orang sukses, kita harus bersyukur kan begitu ya. Kata Pak Rigi Danjar itu. Jadi saya mencoba untuk mengamalkan lah, walaupun tidak kadang-kadang lupa. Jadi ketika keluar rumah 10 detik atau 20 detik, setiap yang kita lihat itu kita doakan. Ya Allah, misalnya ada orang jualan, mudah-mudahan jualannya laku. Ada tukang becak, misalnya Allah, mudah-mudahan segera dapat penumpang. Orang jualan apa begitu. Ya Allah, orang jalan, mudah-mudahan orang ini selamat gitu. Jadi karena kan berpikir positif itu maka hasilnya akan positif. Berhusnudzon kepada orang lain, insya Allah Allah juga akan berhusnudzon kepada kita. Jadi ya memang sulit kadang-kadang ya, karena ini menjaga hati, menjaga pikiran, kadang-kadang antara pikiran dan hati tidak sama. Jadi ingin meluruskan niat ini yang sangat susah sebenarnya. Apalagi saya menjadi politisi hari ini yang anggota DPR, godaannya banyak sekali begitu. Tetapi sekali lagi kalau niatnya pengabdian, kemudian ingin membantu pada orang banyak, insya Allah Allah memudahkanlah segala urusan itu. Yakin itu, betul. Saya yakin itu begitu. Karena Ini pengalaman saya. Mohon maaf, saya di Pamekasan bukan siapa-siapa kan begitu ya. Tetapi Allah. Awalnya kalau keluarga memang politik? Bukan, sama sekali bukan. Tidak ada, orang tua saya petani. Petani ya. Saya lahir justru di Kalimantan. Ya, saya 99 ke sini datang dengan seorang diri ya, dengan hanya 2 teman. Amin mungkin tahu. Amin. Iya benar. Sekarang alhamdulillah beliau sudah ada di Kota Singkawang, sudah menjadi pegawai negeri sipil di sana, jadi PNS. Dan mungkin Allah mentakdirkan saya di sini, jodoh saya di sini begitu ya. Jadi ini saya lupa. Sebenarnya orang tua kakak itu kan S2. Ya, saya S2-nya di. Karena orang tua lulusan apa? Ya, SD juga nggak lulus. SD nggak lulus ya. Bertani sampai sekarang ini bertani orang tua saya. Ini Mas Muhammad sama ya. Orang tua nggak lulus SD, anak S2 ya. Alhamdulillah. S2 bahkan jadi ketua fraksi sekarang dan ketua komisi juga. Jadi memang kita itu jangan minder ya sebenarnya. Kan banyak orang mau kemana kalau nggak punya duit anggota dewan nggak mungkin. Ternyata ini Kak Ismail dari petani loh. Ya, akhirnya bisa membuktikan itu. Pertama memang kita harus kerja keras ya. Kerja keras, kemudian kerja ikhlas itu penting itu. Yang satu ikhlas, jangan karena Allah. Iya, karena apa? Karena pekerjaan tidak mengkhianati hasil. Betul. Jadi kita niatnya lurus, insya Allah Allah kasih jalan. Benar itu saya buktikan. Saya buktikan betul. 2014 itu saya bukan siapa-siapa, tetapi saya pada saat 2014 itu kerja keras saya ini betul-betul waktu itu nggak ada ceritanya calon anggota dewan itu kemudian bawa pickup, bawa sound system keliling dari kampung ke kampung itu satu dapil. Bayangkan itu, semua teman-teman itu ketawa waktu itu.
mau ngapain katanya begitu kan, yang lain diem-diem kan ya, diem-diem ya paling silaturahim biasa. Saya ini bawa sound system datang ke pasar, ya woro-woro saya keliling ini Karena dana nggak ada waktu itu. nggak ada. Kemudian juga orang belum tahu saya ngapain, siapa itu kan begitu. Jadi saya keliling dari satu pasar, pasar Kurum, pasar Kolpan itu jalan begitu dari kampung ke kampung bawa pickup saya. Jadi langsung bersentuhan dengan Iya. masyarakat. Ya. Ada tempat orang nongkrong di warung kopi itu saya datangi, Assalamualaikum Pak, saya Ismail, mohon doa restunya. Begitu saya. Satu dapil ini kecamatan kota dengan kecamatan terang keliling saya. Dari satu kampung-kampung terus saya sisir begitu selama 1 tahun ya. Siang malam. Malam silaturahim biasa, ya siang itu saya jalan gitu. Ya itu benar memang bahwa Allah itu melihat kerja keras seseorang. Begitu. Masya Allah, ini sebenarnya menarik sahabat. Barusan saya udah bilang yang terakhir, ternyata obrolannya seru banget ya. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir. Oh, insya Allah. Sekarang kita bisa silaturahmi di kantornya, Ya, insya Allah. ya. Karena istri beliau kakak tingkat saya juga. Mungkin nanti kita mau silaturahmi ke rumah Kak Silakan juga ya. sekali ya, senang sekali. Pokoknya sekali lagi sahabat, saya tidak ada maksud lain dalam video ini. Saya hanya ingin berbagi motivasi tentang kehidupan yang ada di Pulau Madura, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan. Kemarin kita sudah mereview salah satu kakak tingkatnya juga, Lamukat yang sukses di kuliner ya. di kuliner itu warungnya masya Allah sekarang terkenal, dan sekarang kakak tingkat saya juga yang sukses di bidang politik. Iya, iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin doanya. Nah, tahun depan bisa calon lagi nggak? Oh bisa. Oh masih bisa ya. Lewat tidak ada batas. Oh tidak ada batasan. Mudah-mudahan dimudahkan dan bisa menjabat lagi dan bisa melaksanakan amanah negara. Yang terpenting saya pribadi ya mohon doa selalu, mohon kritik, saran, karena manusia ini kan tidak lepas dari khilaf dan lupa. Insan mahlul khata wal nisyan. Makanya saya selalu ke siapapun saya mohon sambung doa, mohon kritik dan saran, karena dengan begitu maka saya pribadi bisa introspeksi diri. Seperti itu. Masya Allah. Ini akhirnya obrolannya jadi serius sama awalnya kita hanya mau silaturahmi, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin. Sekali lagi bersama saya Faiz Slamet dan juga Kak Ismail dan ada Zakir 86. Demikian sahabat, saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.